Solidaritas Hakim Indonesia menemui sejumlah pimpinan DPR RI di gedung MPR DPR RI terkait aspirasi mereka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. Pertemuan berlangsung di gedung Komisi 3 DPR RI untuk menindaklanjuti aksi cuti massal hakim seluruh Indonesia memprotes kebijakan gaji yang belum pernah naik selama belasan tahun. Perwakilan Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat dengan perwakilan para hakim ini dipimpin langsung oleh pimpinan DPR. Dasko berjanji kesejahteraan para hakim telah menjadi perhatian Komisi 3 DPR RI dan diharapkan bisa segera menemukan titik terang dari permasalahan ini. DPR juga berharap para hakim bisa menyelesaikan aksi mogok sidangnya dan dapat meningkatkan kualitas ke depannya. Ya, kami kan memang sudah sekilas mendengar lewat media bahwa ada keluhan dari para hakim yang bertugas saat ini tentang berbagai hal. Dan kita juga sudah monitor bahwa para hakim ini juga sudah melakukan audiensi ke instansi terkait yang juga sudah kami berkoordinasi. Nah, pertemuan pada hari ini sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Tentunya kita berharap bahwa pemenuhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan kinerja, tingkat kinerja para hakim. Demikian. Lalu bagaimana jalannya pertemuan antara perwakilan hakim dan DPR RI? Kita tanyakan kepada rekan Faris Nova dari lokasi. Faris, bagaimana pembicaraan apa yang sedang dilakukan hingga saat ini? Ya, selamat siang Rendra, Windy, dan juga pemirsa. Untuk pembicaraan ini juga sidang baru saja dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana pimpinan DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI, di mana dalam RDPU ini pimpinan DPR RI mendengarkan aspirasi mengenai peningkatan kesejahteraan dari para hakim se-Indonesia yang tidak pernah naik selama bertahun-tahun. Lalu tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan bahwa RDPU ini akan dipimpin langsung oleh para pimpinan DPR karena telah menjadi atensi atau perhatian khususnya di Komisi 3 DPR RI yang memang beririsan dengan para hakim se-Indonesia. Dan sebelumnya para hakim melakukan aksi cuti massal untuk menuntut perbaikan penghasilan, dan aksi dilakukan mulai dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024 rencananya. Dan juru bicara dari Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI ini mengatakan bahwa gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, di mana di situ disebutkan bahwa rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil atau PNS ini berkisar antara 2 sampai 4 juta rupiah. Dan untuk mencapai gaji 4 juta rupiah, hakim golongan 3 harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sedangkan untuk hakim golongan 4 harus mengabdi setidaknya selama 24 tahun. Dan para hakim memang dapat tunjangan jabatan di luar gaji tersebut, Rendra, Windy, dan pemirsa. Dan namun nilainya diketahui tidak berubah sejak 12 tahun lalu. Adapun dari tuntutan ini berimbas di PN Jakarta Selatan yang menunda sidang selama sepekan di maksa aksi cuti massal hakim yang dimulai dari tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Dan sebelumnya dalam forum audiensi yang dihadiri oleh pimpinan MA, Komisi Yudisial KY, dan Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Bappenas, SHI ini menyampaikan ada 4 tuntutan, yaitu yang pertama mengubah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 yang tadi saya sebutkan, yakni mengenai penyamaan gaji para hakim dengan PNS 2-4 juta rupiah. Lalu yang kedua mendorong RUU jabatan hakim agar kembali didiskusikan. Dan yang ketiga tuntutannya yakni RUU Contempt of Court atau penghinaan terhadap pengadilan ini dapat segera diwujudkan. Dan keempat, meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan serta keselamatan keluarga dari para hakim. Dan kini, Windy, Rendra, dan pemirsa, sidang masih berlanjut dan kami masih menunggu poin-poin penting apa saja yang dibahas di dalam RDPU antara pimpinan DPR dengan Solidaritas Hakim Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Faris Naufal atas laporan Anda langsung dari gedung MPR DPR RI. Pemirsa, sebelumnya sejumlah perwakilan hakim melakukan rapat audiensi dengan Mahkamah Agung. Ya, adapun tuntutan yang diajukan oleh para hakim meliputi kesejahteraan, fasilitas hingga perlindungan profesi hakim. Sebanyak 148 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia melakukan rapat audiensi yang diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam rapat audiensi tersebut, perwakilan para hakim menuntut kesejahteraan dan melakukan penyesuaian atas kondisi ekonomi faktual saat ini. Pemenuhan hak fasilitas seperti transportasi, perumahan, dan kesehatan bagi hakim yang ditempatkan di daerah terluar, terpencil, dan daerah kepulauan. Tidak hanya itu, jaminan keamanan bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya, serta penempatan hakim sebagai pejabat negara menjadi 4 tuntutan yang diserukan dalam rapat audiensi tersebut. Tentunya apapun itu yang menjadi hasil itu dikembalikan kepada mereka. Namun tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kita minta di angka 142% dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012. Tentu itu mempertimbangkan beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah 12 tahun yang tidak ada penyesuaian. Dan yang kedua harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman. Karena yang paling berdampak hari ini adalah hakim-hakim di tingkat kelas 2 yang notabene berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kami ini hakim-hakim di Solidaritas Hakim Indonesia konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak-hak hakim di kelas 2. Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Soeharto, menyatakan telah menerima dan akan memproses tuntutan para hakim di seluruh Indonesia dan akan diajukan kepada pemerintah. Memang usulan naskah akademik Mahkamah Agung ada 8 poin seperti saya katakan. Tetapi usulan Menpan ada 4. 4 itu gaji pokok, tunjangan, pensiun, dan tunjangan kemahalan. Setelah berproses dengan Kemenq, orang kami yang namanya Kepala Biro Renok, ternyata yang deal itu 3, gaji pokok, pensiun, sama tunjangan hakim. Untuk tunjangan kemahalan, sempat Kemenq ngundang Badan Pusat Statistik untuk angkanya, juga untuk komparasi dengan aparat penegak hukum lain dan besarannya. Sebelumnya, ribuan hakim di seluruh Indonesia mulai 7 Oktober menggelar aksi cuti bersama sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan dari pemerintah. Selama cuti bersama berlangsung, seluruh pengadilan tidak menggelar sidang, kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa penahanannya segera berakhir. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan.